Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan ulasan ataupun mengupas satu perusahaan, yaitu Sentral Proteina Prima Tbk, atau yang lebih kita kenal dengan kode TIK saham CPRO. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengulas saham ini? Dikarenakan memang saham ini sempat ya mengalami tidur panjangnya ya di level Rp50 per lembar saham. Namun di 1-2 bulan terakhir ini itu terus-menerus mendapatkan berita positif, hingga akhirnya sahamnya pun bangkit gitu dari level Rp50. Dan di berita terakhir dikatakan bahwa kinerja perusahaan sudah mengalami turnaround. Nah, apakah benar-benar sudah mengalami turnaround dan apakah benar-benar sudah sebagus itu? Silakan teman-teman simak ulasan video ini dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman, namun sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Saya juga memiliki free channel Telegram, di mana memang secara khusus pada channel Telegram ini teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam update dari saham ya, khususnya juga CPRO, dan juga free rekomendasi serta berbagai macam informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, untuk link join channel ini sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai saja. Nah, di video ulasan kali ini ada 4 hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman semua mengenai CPRO ya. Yang pertama adalah kita bicara mengenai modal bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan review kinerja keuangan baik dari sisi historical maupun kinerja keuangan terbaru perusahaan. Yang ketiga, saya akan memberikan informasi tentang prospek usaha perusahaan ini ke depannya seperti apa. Dan yang keempat, tidak lupa juga saya akan memberikan informasi estimasi valuasi harga wajar CPRO untuk tahun 2021 dan juga ke depannya. Oke, kita mulai saja yuk. Nah, yang pertama kita akan kenalan terlebih dahulu ya dengan modal bisnis perusahaan. Mungkin sudah ada sebagian besar yang tahu, namun sebagian besar juga mungkin tidak mengetahuinya. Oke, perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan pakan teman-teman semua ya, tapi bukan pakan poultry ya, tapi lebih mengkhususkan diri kepada pakan ikan dan juga pakan udang seperti itu ya. Jadi memang ini adalah 2 produk utama mereka yang mendominasi penjualan mereka. Kalau tidak salah sampai dengan video ini saya buat itu kurang lebih mendominasi hampir 80% daripada sales CPRO. Nah, kemudian produk lainnya seperti misalnya makanan hewan, ini juga sudah mulai dikembangkan oleh CPRO sejak tahun 2017 dan sudah mulai terus growth ya. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut di bagian belakang ulasan ini. Kemudian produk berikutnya adalah kita bicara mengenai olahan seafood ya. Jadi ternyata perusahaan CPRO juga sudah mengeluarkan food produknya ya, dimana produk mereka juga memiliki merek Fiesta nih. Nah, di awal saya sempat agak rancu ya, apakah Fiesta juga merupakan merek yang sama dengan Caran Prokpan? Ternyata memang sama, cuma memang segmennya beda ya teman-teman semua. Jadi kalau Caran Prokpan itu lebih ke poultry, daging ayam ya, tapi kalau CPRO ini lebih ke seafood ya, olahan ikan maupun udang. Jadi merupakan olahan daripada produk mereka sendiri. Nah, menariknya lagi adalah ternyata produk daripada CPRO ini sudah masuk juga ke pangsa ekspor teman-teman semuanya. Jadi sudah masuk ke Amerika, ke Asia, ke negara-negara yang ada di Eropa seperti itu. Nah, itu kurang lebih pada tahun 2020 itu sudah sekitar 14% daripada produk mereka itu terjual secara ekspor seperti itu. Jadi sebenarnya saya bisa katakan ya, di sini saya ambil sebuah kesimpulan awal bahwa kita tidak bisa menyebut bahwa CPRO ini merupakan sebuah perusahaan gorengan teman-teman semua ya. Kenapa? Karena bisnisnya jelas dan produk itu dapat diterima oleh konsumen ya. Logikanya kalau produk mereka itu bisa diterima oleh pangsa pasar ekspor, artinya mereka sudah pasti lolos sertifikasi daripada negara-negara tersebut, bukan? Nah, jadi kita tidak bisa katakan bahwa CPRO ini merupakan perusahaan gorengan, tapi perusahaan yang mungkin kondisi neracanya memang sedang tidak sehat atau alias sakit seperti itu ya, hingga membutuhkan pertolongan ataupun penyehatan daripada neraca perusahaan ini agar bisa berkembang lebih jauh lagi. Nah, berikutnya saya akan melakukan review historical kinerja keuangan perusahaan daripada CPRO ini. Ada fakta menarik teman-teman semua ya ketika saya melakukan review daripada historical kinerja keuangan CPRO ini, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat ya, pada tahun 2017 dan 2016 ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya revenue tertinggi daripada CPRO itu tercapai pada tahun 2016 ya, sekitar 8,59 triliun ya. Di tahun 2020 saja itu baru sekitar 7,5 triliun seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di bagian laba bruto ini juga paling tinggi ya. Di 2016 itu sekitar 1,42 triliun dan di 2020 itu masih sekitar 1,345 triliun. Jadi di 2020 ini sudah lebih besar daripada 2019-2018, namun lebih kecil dibandingkan 2016. Namun kalau kita perhatikan dari sisi laba rugi usahanya, ternyata di 2016 dan juga 2017 ini perusahaan masih mengalami kerugian teman-teman ya. Jadi sebenarnya revenue itu belum mampu menutupi beban operasional mereka. Ya, beda ceritanya di tahun 2020 ya. Di sini perusahaan meskipun revenue sama laba brutonya lebih kecil dibandingkan 2016, namun kalau kita perhatikan ini perusahaan sudah berhasil membukukan profit atau laba usaha seperti itu ya. Ini sebesar 618 miliar seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke review historical kinerja keuangan dari sisi profitabilitas perusahaan. Nah, di sini juga saya menemukan sebuah fakta yang menarik, yaitu sebagai berikut.
Ya, kalau kita perhatikan di bagian margin profitabilitas perusahaan, ini tahun 2016 itu berada di level 16,55%, tertinggi ternyata dibukukan pada tahun 2019 di level 18,7%. Nah, tertinggi kedua itu baru di tahun 2020 ini ya, yaitu sebesar 17,77% seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan dari sisi margin laba kotor, margin laba usaha, margin laba bersih, itu ternyata tahun 2020 sudah sangat baik. Nah, sebenarnya apa sih fakta yang bisa kita temukan di sini teman-teman semua ya? Jadi kalau kita boleh perhatikan, meskipun revenue daripada CPRO di tahun 2020 dibandingkan dengan 2016 itu lebih rendah, namun perusahaan ternyata mampu membukukan margin keuntungan yang lebih tinggi. Ya, ini merupakan sebuah sinyal yang positif teman-teman semua ya. Karena kalau kita bicara fundamental, kita harus melihat growth-nya, kita harus melihat persentase perbaikan kinerjanya. Ya, jadi ini artinya apa sih? Artinya perusahaan berhasil menekan efisiensi dari sisi penggunaan beban pokok seperti itu ya. Jadi ini merupakan sebuah trigger atau katalis positif untuk perusahaan terus bertumbuh ke depannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena berarti tinggal bagaimana manajemen memikirkan caranya untuk kembali meningkatkan penjualan ataupun revenue perusahaan, bukan? Ya, supaya bisa mencapai kembali titik penjualan pada tahun 2016. Maka secara logika kita, itu pasti laba kotor, usaha maupun laba bersih perusahaan itu akan lebih tinggi dibandingkan 2016. Jadi ini memang sudah merupakan sebuah improvement yang baik ya kalau saya perhatikan dari sisi historical kinerja keuangan CPRO sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Ya, 2020 ini sudah mulai memasuki fase growth-nya kalau bisa saya katakan seperti itu, ya. Nah, sekarang fakta lainnya juga menarik adalah sebagai berikut. Kalau kita perhatikan ya dari sisi rasio lancar, di sini saya temukan bahwa memang pada tahun 2016 ini rasio lancar perusahaan itu berada di level 0,63 kali, sedangkan di tahun 2020 itu masih di level 0,33 kali, ya. Artinya memang sangat kurang bagus ya seperti itu. Kemudian rasio liabilitasnya ini juga di tahun 2016 itu sempat mencapai 41 kali ya. Namun di tahun 2020 sudah sempat mengalami penurunan namun tetap masih sangat tinggi di level 7,94 kali. Dengan rasio liabilitas terhadap aset juga di level 0,89 kali dan juga kelihatan ya di bagian modal kerja bersihnya itu sampai minus 3,3 triliun. Nah, jadi sebenarnya teman-teman begini, kalau kita lihat dari sisi neraca perusahaan memang sangat-sangat jelek ya, sangat-sangat sakit seperti itu. Nah, untuk itulah kenapa ini menjadi sebuah alasan mungkin ya, meskipun perusahaan itu produknya bagus, bisa diterima oleh mancanegara, namun harga sahamnya tidur terus ya, karena memang perusahaan ini sangat sakit. Pada tahun 2020 itu level liabilitasnya masih di level 7,54 kali. Ya, ini jelas perusahaan yang sangat tidak sehat. Oleh karena itu mungkin oleh sebagian besar pelaku pasar ini dicap sebagai perusahaan gorengan ya, karena perusahaan yang fundamentalnya atau neracanya tidak bagus ya. Saya bisa simpulkan seperti itu ketika kita melihat posisi parameter neraca daripada CPRO. Namun ini adalah kinerja masa lalu ya teman-teman di tahun 2020. Nah, kita perlu perhatikan lebih lanjut lagi bagaimana improvement mereka di tahun 2021. Kalau posisi neraca ini bisa diperbaiki lebih baik, maka saya yakin sih CPRO bisa menjadi sebuah perusahaan yang bertumbuh ke depannya. Ya, jadi stigma gorengannya bisa segera hilang dari perusahaan ini. Ya, karena kenapa? Karena mereka sudah punya modal daripada produk mereka yang memang cukup bisa diterima oleh konsumen mereka. Oke, nah berikutnya kita akan masuk dalam review kinerja keuangan CPRO tahun 2021. Nah, perhatikan ya. Di sini saya sudah memiliki datanya ya, yaitu kita bicara mengenai 2020 full year saya bandingkan dengan Q3 2021. Oke, jadi kita dapatkan informasi sebagai berikut. Kita bicara aset lancar, aset tidak lancar memang tidak banyak mengalami perubahan. Jadi saya tidak terlalu mengupas ini, namun memang kalau dilihat dari sisi total asetnya ini 6,6 triliun berbanding dengan 6,326 triliun. Ya, posisi masih di Q3. Artinya secara perusahaan ini sudah membaik ya dari sisi parameter asetnya. Nah, kemudian hal yang menarik adalah saya temukan itu di bagian liabilitas teman-teman semua ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 itu liabilitas jangka pendek perusahaan di level 5,085 triliun ya, dengan liabilitas jangka panjang di level 533,6 miliar. Namun apa yang terjadi di tahun 2021 ya, Q3 khususnya ini, di bagian liabilitas jangka pendeknya ini sudah turun signifikan ya ke level 2,136 triliun. Namun liabilitas jangka panjang justru mengalami kenaikan ke level 1,703 triliun. Nah, jadi kalau kita boleh lihat ya teman-teman, jadi sebenarnya ini terjadi namanya restrukturisasi hutang. Jadi ini sudah dilakukan oleh CPRO dan sudah berhasil mereka lakukan. Jadi mereka merestruktur pinjaman jangka pendek mereka menjadi pinjaman jangka panjang dengan sebuah keuntungan. Jadi ini memang mungkin dealingnya sangat bagus ya. Mereka berhasil menekan jumlah pokok pinjaman mereka sehingga malah bisa lebih kecil dan bisa dicicil dalam jangka waktu yang lebih panjang seperti itu. Nah, ini adalah sebuah langkah terobosan oleh manajemen perusahaan untuk memperbaiki kondisi neraca perusahaan yang sakit itu. Karena kalau kondisi neraca sudah diperbaiki, maka perusahaan punya ruang gerak finansial yang lebih bagus lagi untuk bisa memboost produksi mereka
Karena namanya untuk memboost produksi kan perlu bangun fasilitas, ya, perlu ongkos. Nah, itu perlu kondisi keuangan yang sehat. Ini adalah PR daripada CPRO. Jadi kalau CPRO bisa menyelesaikan PR ini, saya cukup yakin sih bahwa perusahaan ini bisa menjadi sebuah perusahaan yang menarik nih di tahun-tahun yang akan datang. Nah, kemudian kalau kita check up ya fundamentalnya dari sisi neraca lagi, kita lihat ya antara 2021 sampai dengan 2020, kita perhatikan bahwa ternyata current ratio-nya sudah meningkat sangat signifikan teman-teman semuanya, dari level 0,33 kali di posisi 2020 full year dibandingkan dengan 2021 di posisi Q3 sudah di level 0,92 kali seperti itu ya. Jadi sudah improve sangat signifikan. Tentu kita harapkan ini lebih baik lagi ya, kalau bisa di atas 1 kali. Kenapa? Karena untuk membantu modal kerja bersih dari CPRO seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan satu juga improvement yang sangat luar biasa ya, yaitu di parameter debt to equity ratio. Nah, di tahun 2020 tadi yang saya katakan itu debt to equity ratio-nya masih di level 7,94 kali. Namun kalau kita perhatikan di 2021 dengan proses restrukturisasi yang berhasil mereka lakukan, ini DER-nya mampu ditekan sangat signifikan teman-teman semuanya sampai ke level 1,36 kali ya. Jadi ini sudah sangat-sangat sehat sih kalau menurut saya teman-teman semua ya. Jadi CPRO dengan penyehatan neraca ini memiliki ruang gerak finansial yang sangat-sangat baik untuk bisa memboost growth mereka ke depannya. Jadi kalau kita perhatikan dengan proses restrukturisasi utang mereka yang sudah berhasil dengan baik ya, merubah utang jangka pendek mereka yang sangat besar menjadi utang jangka panjang dengan nominal yang lebih rendah, ini merupakan sebuah langkah terobosan sangat baik ya. Dan kalau kita bicara parameter neraca sendiri, ini juga sudah menunjukkan indikasi perbaikan yang signifikan ya. Jadi kalau bicara satu PR ini sudah diselesaikan oleh CPRO. Nah, berikutnya kita akan lihat dampak daripada penyehatan neraca ini kepada profitabilitas perusahaan ya di tahun 2021. Nah, di sini saya menggunakan data Q3 2021 teman-teman semua ya. Saya memiliki data sebagai berikut. Nah, perhatikan. Ini di Q3 ini sudah tercatat salesnya sebesar 6 triliun teman-teman semuanya. Jadi ini masih posisi Q3. Dibandingkan dengan 2020 itu sudah full year di level 7,57 triliun. Jadi bisa kita berikan satu kesimpulan bahwa kemungkinan besar ini pencapaian sales di tahun 2021 akan lebih tinggi dibandingkan capaian sales pada tahun 2020 ya. Dan kalau kita perhatikan lagi dari sisi gross profit, gross margin, EBITDA, net income, ini semuanya akan bisa lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 ya. Nah, namun saya memiliki sebuah catatan teman-teman semua ya, yaitu sebagai berikut. Nah, kalau kita bicara profitabilitasnya memang meningkat signifikan nih dibandingkan pada tahun 2020. Namun, kalau kita lihat ya, dari catatan laba bersih yang sebesar 2,1 triliun, ini sebenarnya bukan berasal dari operasional perusahaan teman-teman semuanya. Jadi nilai net income-nya seharusnya tidak sebesar ini ya, karena terdapat sebuah komponen non operasional. Yakni jika kita perhatikan dari sisi LK perusahaan, yaitu tercatat sebuah keuntungan penyelesaian utang obligasi perusahaan sebesar 1,77 triliun seperti itu. Jadi sangat besar sekali sehingga membuat net income perusahaan ini melonjak signifikan. Nah, jadi kalau kita boleh fair, kita menghitung net income CPRO pada Q3 2021 dengan men-take out nilai ini, maka kita bisa dapatkan nilainya sesuai dengan estimasi saya adalah sebesar 384 miliar teman-teman semuanya. Jadi masih lebih tinggi sedikit dibandingkan 2020. Jadi bisa dikatakan memang ini on track ya. Salesnya sudah meningkat, semua profitabilitas juga mengalami peningkatan. Oke, nah sekarang kita akan lihat seperti apa sih prospek usaha daripada perusahaan CPRO ini ke depannya. Nah, di sini saya bisa mengambil sebuah highlight ya teman-teman semua ya dari publikasi yang dilaporkan oleh perusahaan bahwa ke depannya mereka akan mendorong bisnis mereka di bagian pet food seperti itu ya. Kalau kita perhatikan, ini memang bisnis ini dimulai pada tahun 2017, namun terus dikembangkan ya dengan membuat berbagai macam produk untuk hewan peliharaan seperti burung, seperti misalkan anjing, kucing dan sebagainya ya. Itu mereka buat sedemikian rupa dan bisa diterima dengan baik ya di pasar domestik maupun di pangsa ekspor ya. Dimana berdasarkan informasi ini dilihat bahwa proses ekspor mereka ini sudah dilakukan per November 2021. Jadi seharusnya dia akan menjadi salah satu main trigger mereka ceritanya di tahun 2022 nanti seperti itu. Ya, dan kalau kita perhatikan dari sisi trennya sejak 2017, 18, 19, 20 sampai dengan 2021 Q3 ini terus-menerus mengalami peningkatan. Ya, jadi memang ini merupakan future growth perusahaan daripada CPRO ya, menurut informasi mereka ini akan terus mereka kembangkan. Jadi kalau kita lihat informasi daripada publikasi CAPEX mereka pada tahun 2022 teman-teman semua ya, itu sebesar 320 miliar. Ini sudah lebih besar dibandingkan CAPEX yang mereka sediakan pada tahun 2021, yaitu sebesar 140 miliar. Artinya perusahaan merencanakan ekspansi yang lebih intens lagi ya untuk bisa memboost revenue mereka ke depannya. Di mana fokus daripada CAPEX 2022 ini adalah pembangunan pabrik pet food dan olahan seafood yang diperkirakan akan selesai pada kuartal 4 2022 ya. Sehingga kita bisa melihat dampaknya itu memang pada tahun 2023 dan seterusnya seperti itu ya. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh perusahaan, mereka juga memiliki target revenue pada tahun 2022 adalah naik sebesar 5-10% seperti itu ya. Jadi dari sini bisa kita
simpulkan bahwa kedepannya ini seharusnya ya revenue perusahaan ini bisa terus bertumbuh. Ya, kita tidak bicara hanya masalah produk untuk pet food maupun olahan seafood, tapi mereka juga mengembangkan juga pakan ikan mereka supaya kualitasnya lebih tinggi lagi, sehingga mereka bisa jual dengan harga yang lebih tinggi dan marginnya lebih baik. Ya, oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen terakhir daripada video tulisan ini, yaitu kita akan melakukan estimasi valuasi harga wajar daripada CPRO. Oke, perhatikan sebagai berikut. Nah, saya menggunakan beberapa komponen ya. Di sini saya memiliki komponen penjualan, lembar saham, laba bersih, earning per share, last price, dan juga price earning ratio. Nah, kita perhatikan. Kalau kita bicara mengenai estimasi full year 2021, saya estimasikan ini penjualannya berada di level 8 triliun, seperti itu teman-teman. Nah, dengan lembar saham di level 59,57 miliar, maka kita dapatkan tadi ya laba bersihnya di level 384 miliar. Nah, kalau kita hitung earning per share-nya, maka kita dapatkan di level 6,44 rupiah. Nah, pada posisi harga di video ini saya buat di level 104 rupiah. Jadi kita akan dapatkan price earning ratio daripada CPRO itu di level 16 kali. Nah, sekarang untuk perbandingannya kita akan gunakan estimasi pendapatan perusahaan pada tahun 2022 ya, dengan asumsi yang tadi disampaikan oleh perusahaan ya, tumbuh sekitar 5-10%. Di sini saya menggunakan angka moderate saja, yaitu di level 7,5% ya, jadi antara 5-10% tadi. Sehingga kalau kita dapatkan revenue sebesar 8,6 triliun, maka saya bisa dapatkan laba bersih di level 413 miliar. Jadi earning per share naik sedikit nih teman-teman ya, naik ke level 6,93 kali. Jadi kalau dengan last price yang sama di level 104 rupiah, maka kita dapatkan price earning ratio daripada CPRO di level 15 kali. Nah, dari sini mungkin kita bisa lihat ya bahwa valuasi daripada CPRO memang relatif sudah wajar gitu ya, relatif sudah tidak bisa dikatakan murah seperti itu ya. Namun kalau saya membuat sebuah skenario optimis, yaitu pada tahun 2023 ya, di mana pabrik mereka sudah beroperasi ya, kita asumsikan seperti itu, maka kita bisa menggunakan asumsi optimis bahwa segmen pet dan juga olahan food mereka itu bisa bertumbuh 50% ya. Jadi karena pabriknya sudah selesai dikerjakan, maka mereka bisa memboost produksi mereka lebih tinggi lagi pada tahun 2023 ya, karena pangsa pasarnya sudah ada seperti itu. Itu saya estimasikan dengan pertumbuhan 50% pada segmen pet dan juga olahan food, dan juga segmen-segmen lainnya bertumbuh ya, kurang lebih 7,5%. Jadi saya masih menggunakan asumsi yang sama di tahun 2022, maka kita dapatkan total revenue perusahaan saya estimasikan di level 9,79 triliun. Nah, jadi dari sini kita bisa peroleh nih estimasi laba bersih perusahaan di level 490 miliar. Nah, dari sini earning per share meningkat nih ke level 8,22 rupiah ya. Jadi kalau dengan harga yang sama yang kita gunakan di level 104 rupiah, maka kita dapatkan PE ratio ya, forward PE ratio daripada CPRO pada tahun 2023 itu di level 12,64 kali. Nah, dari sini kita bisa memiliki sebuah asumsi teman-teman semua ya untuk harga wajar CPRO ya, yaitu sebagai berikut. Kalau kita lihat dari range-nya, maka saya bisa simpulkan ya, harga wajar CPRO itu berada di level 103 rupiah sampai dengan 123 rupiah per lembar saham ya. Jadi saya menggunakan konsensus PE 15 kali untuk saham-saham consumer ya, saham-saham consumer CPRO itu masuk dalam saham consumer. Itu untuk yang second liner sama third liner itu kurang lebih di level 15 kali. Kalau yang untuk yang blue chip biasanya dihargai sampai level 30 kali ya, tergantung EPS mereka. Jadi kita menggunakan skenario konsensus standar saja dengan PI 15 kali, maka kita bisa peroleh itu maksimalnya di level 123 rupiah per lembar saham dengan asumsi pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2023. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi estimasi valuasi harga wajar CPRO di level 103 sampai 123 rupiah per lembar saham, memang ini saya bisa katakan tidak menarik teman-teman semua ya. Jadi upside-nya memang tidak menarik teman-teman semuanya. Jadi kalau saya bisa simpulkan sampai saat ini, jadi perusahaan belum layak kita investasikan teman-teman semua ya, namun layak kita perhatikan ya. Karena bukan tidak mungkin CPRO bisa kembali naik ya dengan story growth mereka di tahun-tahun akan datang. Perlu diingat bahwa pergerakan harga saham perusahaan itu cenderung lebih dulu teman-teman semuanya dibandingkan realisasi daripada fundamentalnya. Jadi kalau story ini terus berlanjut, mungkin di pertengahan 2022 sampai dengan 2023 awal nih harga saham CPRO bisa terus mengalami peningkatan ya. Kenapa? Karena mereka sudah pernah mencapai level all time high-nya itu di level 124 rupiah per lembar saham itu pada Januari 2015. Sedangkan sekarang harga sahamnya sudah kembali bangkit lagi ya dari level 50 rupiah dan sedang memasuki yang namanya fase konsolidasi uptrend ya. Jadi kalau memang ini terus didukung, harga sahamnya tetap bisa bertahan dalam fase uptrendnya, maka bukan tidak mungkin sih all time high ini bisa kembali dicapai oleh CPRO dan juga bahkan dilewati ya, dengan bekal cerita ataupun story katalis positif daripada improvement kinerja keuangan serta neraca mereka yang semakin baik ke depannya. Demikian sharing saya pada ulasan CPRO kali ini ya. Nah, bagaimana nih menurut pendapat teman-teman? Apakah CPRO juga sudah merupakan sebuah perusahaan yang layak investasi apa tidak? Ya, silahkan disampaikan pendapatnya pada kolom komentar. Untuk teman-teman juga yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, saya minta dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jangan lupa juga untuk join ya di free channel Telegram saya untuk bisa mendapatkan update teknikal CPNO dan juga saham-saham lainnya untuk bisa lebih mendapatkan profit di bursa saham. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.